Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakai diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakai diri, media investigasi siap mengkritisi. Kontrol sosial tari dilakukan, karena jo salah dan disampaikan. Tak peduli panen jauh hujan, investigasi tari dijalankan. Tak peduli panen jauh hujan, investigasi tari dijalankan. Investigasi beda sajiannya, kontrol sosial nan diutamakan. Walau caci makinan katibo ditarimo jolapang dado. Profesional tetap diutamakan, kode etik selalu jadi acuan. Delik pers tarui dihindarkan, investigasi media idaman. Oke Pak Dewan, ini klarifikasi atas aduan dana pokir yang Bapak serahkan kepada masyarakat. Ini terjadi komplain karena banyaknya betonisasi yang rata-rata. Apa yang bisa diklarifikasi Pak dengan betonisasi yang Bapak kucurkan ke masyarakat? Ya, sesuai dengan apa yang dilaporkan masyarakat, informasi yang berkembang di lapangan, tentunya kita harus cepat tanggap dalam menyikapi hal ini. Jangan terjadi simpang siur, kesalahan komunikasi nanti di lapangan. Ternyata memang berdasarkan data yang kita lihat dan buktinya setelah kita tinjau ke lapangan, memang wajar masyarakat kecewa, wajar masyarakat tidak menerima hasil pengerjaan karena memang terbukti belum berapa bulan sudah retak-retak, sudah banyak yang pecah-pecah. Dan ini mungkin kita perlu sampaikan kepada pihak konsultan pengawasan, memang betul-betul mengawasi kerja, memang sesuai spek, itu harapan kita. Dalam rangka mengklarifikasi laporan masyarakat, kita berharap ke depan, kalau mana yang rusak itu harus bertanggung jawab. Pihak kontraktor harus bertanggung jawab bagaimana menyelesaikan hal ini. Kalau bagi saya secara pribadi, setiap lokasi pokir saya diletakkan di tengah-tengah masyarakat. Yang terpenting dalam pelaksanaan itu puas masyarakat saya, berarti kepuasan saya. Kalau masyarakat saya kecewa, berarti adalah kekecewaan saya. Sudah ada teguran dari pimpinan proyek pengerjaan dana pokir dari Pak Jalmadi ini? Kita sampai saat ini belum ada teguran, belum ada. Tentu kita bisa menegur, harus cek lapangan dulu, harus lihat buktinya dulu. Memang betul-betul sesuai spek, ngapain kita tegur? Kan semua laporan masyarakat kita harus filter. Kita harus turun ke lapangan dulu, apa buktinya. Nanti jangan kita kalau tidak filter, tidak buktikan laporan masyarakat langsung kita tegur, nanti bukti kita ke selaku pengawasan itu lemah nantinya. Dengan dasar apa kita menegur, dengan data apa kita menegur. Kalau ini kan sudah kita terbukti. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, mungkin kita koordinasikan dengan pihak bagaimana spesifikasi sebetulnya dalam pelaksanaan kerja ini. Apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak? Kalau sudah sesuai spesifikasi, kenapa terjadi hal seperti ini sampai terletak? Kalau tidak, atau konsultan pengawasan tidak jalan, atau speknya ini memang betul-betul dimainkan, nggak tahulah saya. Atau ada dugaan, seandainya dugaan masyarakat hal ini, kan ada membanding-bandingkan. Dalam waktu bulan yang sama ada pengerjaan jalan juga tadi sebagai kita dapatkan di lapangan. Ada proyek provinsi dengan luas yang sama, lebar yang sama, dengan nilai yang sama, tetapi hasilnya panjang dan memuaskan. Memuaskan ya. Tetapi di Kota Padang dengan nilai yang sama, nominal anggarannya, dengan lebar jalan yang sama, tapi dapatnya kurang kan itu. Atau katakanlah volumenya singkat, volumenya sedikit. Itu kan perbandingan masyarakat ini kan perlu juga kita verifikasi nanti ke apa sebetulnya yang terjadi hari ini. Siap memfollow up
apa nih komplain dari masyarakat tentang betonisasi, Pak, yang Bapak berikan, Pak Dewan berikan kepada masyarakat? Ya kita tadi sudah tinjau semua ya, banyak betonisasi ini yang rata-rata artinya tidak memuaskan lah. Ekspektasi yang diberikan masyarakat tuh dia masih kurang lah artinya. Kira-kira Pak Dewan akan memfollow up apa? Tentunya apa yang dikeluhkan masyarakat, apa yang dirasakan masyarakat, tentu kita akan follow up dengan segera. Buktinya mungkin kita lapor masyarakat mungkin ada 2 minggu yang lalu, baru kita hari ini turun. Ini bukan atas kelalaian disengaja atau tidak. Kemarin udah sibuk di Dewan, itu penyelesaian pansus tatib, tata tertib Dewan. Memang kita terkuras di sana waktunya, karena memang tatib ini satu hal pokok yang baru bisa harus kita tuntaskan dalam rangka melaksanakan pengerjaan tugas pimpinan DPRD sementara. Bagaimana pimpinan DPRD definitif, tatib kita cepat selesai, baru kita bisa bekerja dalam menentukan AKD-AKD. Kalau tatib ini belum selesai, kita tidak bisa kerja. Bagaimana kita mengatur, meletakkan anggota fraksi ini di komposisinya di komisi-komisi atau AKD-AKD lain. Jadi hari ini kita berbicara kan tidak bisa dikatakan atas nama AKD, karena komisi kita memang belum ada, belum terbentuk ya, belum terbentuk. Tentunya atas nama wakil rakyat ada laporan masyarakat, ada keluhan masyarakat, tentunya harus kita tanggapi. Meskipun hari ini memang kenyataan lapor masyarakat itu terbukti, tentunya pihak harus bertanggung jawab. Bagi saya, lapor masyarakat, keluhan masyarakat kalau memang terbukti tidak memuaskan, silahkan usut, silahkan laporkan, dan tentunya saya dukung. Mau kemana dia kalau laporan ke saya sudah tanggapi. Kalau kurang puas dengan saya, silahkan nanti masyarakat kan sudah cerdas kan. Mau melapor kemana kan sudah bisa, ada gampang. Pak Dewan, ini dana pokir anggaran tahun berapa nih Pak Dewan? Kalau memang pelaksanaan pokir ini tahun sekarang. Tahun sekarang. Ya. Jadi ada beberapa titik kita pokir ini. Sesuai dengan laporan masyarakat, memang anehnya kan memang setiap titik retak-retak kan. Kalau kecuali satu titik retak ada persoalan. Mungkin kondisi alamnya atau teknisnya nggak tahu lah. Ini memang merata. Bapak lihat tadi kan? Di RW 1 Kelurahan Gunung Sari, di RW 9 Kelurahan Kuranji, ini Korong Gadang. Dan malahan yang sangat mengkagetkan kita itu yang di Kelurahan Kuranji RW 6 tadi. Dalam kita janjikan ke masyarakat dulu, memang kita laksanakan, kita sarankan ke pasangan peninjau lapangan perencanaan di hadapan RT RW itu ke masyarakat. Memang pelaksanaannya manual ya. Memang itu yang kita inginkan dulu. Tetapi dalam pelaksanaan tenderkan dengan redemi K250. Ini dalam pengerjaan kembali lagi dengan apa yang diserahkan di awal. Ini masyarakat tanya menyalahi aturan apa tidak. Ada yang mengatakan sudah merestui saya yang merestui. Sampai saat ini belum ada koordinasi. Maupun pihak kontraktor tidak pernah menyampaikan tidak pernah minta persetujuan saya sampai hari ini bahwa saya itu sudah diizinkan untuk manual. Ya, bagi saya terpenting kalau memang tidak menyalahi aturan silahkan. Tetapi speknya tetap dijaga. Ya kan? Itu yang penting. Itu yang terpenting. Tapi kalau menyalahi aturan, jangan laksanakan dulu. Kalau memang di adendum, kalau belum keluar SPK-nya, jangan laksanakan dulu nanti, biar kita jangan tersandung di hukum di kemudian hari. Itu aja kita supaya tidak terjadi temuan. Itu saja yang kita harapkan. Kalau seandainya adendum dilaksanakan dulu, adendumnya belum jelas, belum selesai kita kerjakan, takutnya kita menyalahi aturan, itu aja. Tapi kenapa saya harus cepat ke lapangan? Karena ada informasi dari beberapa masyarakat dari mungkin siapa yang konsultasi dengan pihak Pak kontraktor yang bilang, Pak konsultan pengawas yang bilang, atau bilang nggak tahu, saya ini sudah izin Zalmadi. Saya menyarankan untuk pelaksanaan manual itu, pengecoran pembetonasi dengan sistem dengan manual itu saat perencanaan ke lapangan. Ini mohon dilaksanakan manual saja, molennya dengan redemik yang kayak tadi kan. Tetapi ternyata dalam penenderan dimasukkan dalam tender K250. Mungkin silahkanlah media, masyarakat bisa lihat saksi dalam pengerjaan tadi apakah sesuai dengan K250 atau tidak. Saya nanti akan coba cross check juga dengan yang jelas. Lapor masyarakat sama-sama kita dengar tadi di depan Bapak, depan para kawan-kawan, tidak memuaskan, apalagi jauh dari K250. Kan itu. Mungkin ini kita selaku DPRD tidak pernah memberikan konsultasi dengan kemarin dengan kita ketika ini dilaksanakan seperti ini, tidak pernah koordinasi. Entah dari mana informasinya, apakah Zalmadi sudah merestui.
saya nyatakan ke itu lokasi pengecoran jangan dipindah. Itu aja yang saya tegaskan. Karena saya sudah janji dengan masyarakat, hutang bagi saya kan itu. Apapun caranya itu bukan kesalahan saya sudah ingatkan. Ini bukan kebutuhannya bukan endemik. Kondisinya bukan endemik. Karena tidak mungkin lah mobil besar bisa masuk dengan kondisi jalan. Tetapi dia anggarkan K250, tidak tahu saya kan. Anggarkan K250. Ya. Dalam K250 dilaksanakan kerjaannya dengan biasa. Apakah ini karena di penghujung tidak terjamah informasi masyarakat, tidak tahu kan kenapa dia berani seperti ini. Saya akan juga coba nanti koordinasi dengan Perkim. Ya. Oke, makasih.